So, di sini kami sudah kedatangan narasumber yang bernama Kak Febri. Halo Kak Febri. Halo. Kak. Boleh memperkenalkan dirinya dulu Kak, dari mana asalnya? Iya, perkenalkan nama aku Febrianti Sibagariang. Aku dari Prodi Pendidikan Antropologi Stambuk 2019 dan aku berasal dari Tarutung, tepatnya di Desa Utaraja. Oh, baik. Jadi Kak Febri dari Tarutung ya Kak? Iya. Nah, di sini kami ingin menanyakan 4 soal Kak terkait dengan mini riset dan proyek ISBD kami. Jadi pertanyaan yang pertama itu Kak, apakah ada perbedaan signifikan yang Kakak rasakan antara lingkungan di sini dengan di daerah asal Kakak? Oh, perbedaannya tadi ya, Iya. secara signifikan tentu ada. Nah, di mana yang pertama itu pola pikir. Nah, pola pikir saya setelah di Medan ini itu menjadi lebih terbuka gitu. Nah, ketika saya di kampung, saya tidak memiliki banyak teman gitu kan. Namun ketika saya di Medan, saya memiliki banyak teman, saya ngekos gitu. Nah, pola pikir saya tentu semakin maju, semakin berkembang gitu. Yang kedua, itu mungkin bisa kita lihat misalnya dari gaya hidup. Aku menyadari bahwa gaya hidupku di kampung itu berbeda dengan di Medan ini. Kenapa demikian? Karena gaya hidupku di kampung itu aku pribadi yang nggak boros gitu lah, nggak boros, terus aku bisa mengatur keuanganku gitu. Tapi setelah aku di Medan, aku itu jadi pribadi yang bukan suka menghamburkan uang, tapi kalau misalnya kita pergi gitu ke swalayan atau ke supermarket gitu, lebih banyak gitu yang terlihat mata gitu, jadi banyak yang harus dibeli gitu, jadi boros lah. Nah, oke, yang ketiga itu pergaulan, dimana menurutku pergaulanku itu sekarang kalau dibilang ke arah bebas. Kenapa gitu? Kalau misalnya di kampung, aku nggak pernah keluar rumah gitu. Jadi aku tuh tipikal yang selalu berdiam diri di rumah. Gitu. Tapi ketika aku di Medan, aku ngekos. Bahkan di kos ini juga banyak laki-laki, perempuan gitu. Jadi aku mengarah ke bebas tadi seperti itu. Jadi banyaklah perubahan-perubahan yang Iya. signifikan yang Kakak rasakan ya Kak. Jadi pertanyaan kedua tuh kakak nih kan, bagaimana gitu kakak menanggapi perubahan lingkungan tersebut? Tadi yang kakak jelaskan gitu. Oke. Nah, untuk pandangan apa tadi ya, caranya gitu ya. Iya. Menanggapinya. Tapi itu kan ada yang negatif tadi kan? Iya. Saya jelaskan itu kan. Nah, untuk yang negatifnya tadi tuh ya tentang pergaulan tadi lah. Pergaulan sama gaya hidup Gaya tadi. hidup. Nah, kalau pola pikir kan positifnya kan? Iya. Nah, kalau untuk di gaya hidup tadi, ya cara atau yang usaha yang kulakukan itu dengan mengontrol diri lah. Gitu, mengontrol diri. Misalnya lebih ke sebelum kita pergi ke swalayan tadi, list dulu apa yang mau dibeli biar tidak boros. Iya. Gitu. Nah, kalau untuk pergaulan tadi itu sampai sekarang masih apa sih terbilang goyang. Kenapa gitu kan? Karena di kos ini itu susah kali gitu loh untuk membatasi diri dengan laki-laki gitu. Iya, seperti itu kan, karena kalau misalnya laki-laki datang gitu kan minta minum atau apa kan otomatis kita selalu berinteraksi. Nah, untuk membatasi itu sangat sulit bagi saya seperti itu. Namun sebisa mungkin kita menjaga jarak lah dengan laki-laki seperti itu. Pergaulan. Gitu ya. Untuk pertanyaan ketiganya Kak, bagaimana cara Kakak itu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang Kakak sebutkan tadi tentang pola pikir, pergaulan, dan lain-lain? Caraku Beradaptasinya Kak. beradaptasinya. Menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan mengamati tingkah laku mereka gitu. Mengamati satu-satu, oh ini pribadinya yang kayak gini ya, ini pribadinya yang kayak gini ya gitu kan. Jadi dari situ kita bisa gitu mengambil langkah tadi untuk beradaptasi gitu, lebih mudah dengan mereka. Iya. Nah, jadi Kak, banyak dari perubahannya itu. Nah, jadi dari Kakak pribadi, bagaimana cara Kakak itu untuk menghindari dari dampak baiknya dan tidak baiknya dari Perubahan lingkungan itu Kak. lingkungan tadi. Jadi cara Kakak menghindari perubahan lingkungan yang nggak baik itu. Oh, untuk cara Iya, cara menghindari menghindari. dari lingkungan yang tidak baik tadi, Iya. perubahan dari lingkungan yang tidak baik tadi. Nah, kalau mungkin untuk cara yang tadi untuk tidak baik itu ya
tidak bisa dikatakan kita bisa menghindari mereka sepenuhnya kan. Iya. Namun kita bisa menghindari dengan cara tidak terlalu banyak melakukan interaksi dengan Interaksi, mereka, kontak dengan mereka gitu. Dan sebisa mungkin kita hanya untuk ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka datang kita kasih gitu. Tapi tidak untuk mendekatkan diri kepada mereka lah atau dekat sekali gitu. Sebatasnya aja gitu. Iya, Membatasi tidak diri. berlebihan. Membatasi diri Gitu. pergaulan. Itulah caranya. Gitu. Baik, terima kasih nih Kak Febri atas waktunya yang udah diluangi Iya. mau diwawancara oleh kami. Sekian hasil wawancara dengan narasumber pertama yaitu Kak Febri. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini kita sudah kedatangan narasumber yang kedua yang bernama Kak Fitri. Halo Kak Fitri. Halo, Kak. Boleh nggak nih Kakak memperkenalkan diri dulu, dari mana asalnya, jurusan apa? Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Fitri Otani Tapubolon, kakak dari jurusan Pendidikan Antropologi, tentunya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan ya Kak. Baik, jadi di sini kami ingin menanyakan 4 soal Kak terkait dengan tugas mini riset dan proyek ISBD kami. Dimana soal yang pertama yaitu Iya Kak, jadi pertanyaan yang pertama ini, jadi apakah ada nih perbedaan yang signifikan yang Kakak rasakan antara lingkungan di sini dengan lingkungan daerah asal Kakak? Nah, kalau untuk perbedaan ya, kalau di kampung nggak dibilang kan. Kalau di kampung itu ya di sana nggak terlalu banyak lah penduduk di sana karena kan di desa gitu kan. Jadi sepi lah dibilang situ karena kan daerah-daerah banyak yang ditanami sawit. Jadi kalau di sini banyak lah ramai gitu kan. Jadi kalau kita mau pergi kita bebas aja mau kemana nih karena kan kita udah tahu tujuan kita mau kemana gitu kan. Udah gitu orang-orang di sini juga banyak gitu kan. Kita bisa bandingkan kalau yang di kampung tadi ya sepi gitu kan karena udah banyak yang merantau nih kan gitu kan, merantau yang ke luar daerah gitu. Jadi kakak pun di sini ya apa namanya kayak terkejut aja gitu kan, jadi ya biasakan diri aja lah gitu. Nah, kalau untuk pola pikir gitu atau pergaulan ada nggak yang berubah dari yang Kakak alami gitu Kak? Pergaulan ya, Iya. untuk pergaulannya semenjak kalau kakak di kampung ya pergaulan kakak di sana nggak terlampau banyak ya gitu karena kakak orangnya nggak terlampau banyak bicara. Semenjak kalau misalkan di sini kakak itu udah berbaur gitu kan, berbaur dengan cara mendekatkan diri sama abang-abang senior kakak, sama orang-orang yang di sekitar kakak lah gitu kan. Jadi aturannya kakak yang nggak banyak bicara, jadi kakak berusaha nih kan, berusaha dengan cara ya kakak itu ngomong gitu kan, dengan cara ya perkenalan gitu kan, cerita lah gitu. Ada nggak Kak perubahan gaya hidup yang Kakak rasakan? Perubahan gaya hidup, dari perubahan gaya hidupnya misalkan kalau misalkan kakak di sini kakak itu lebih dominan kayak suka apa namanya belanja gitu kan, belanja tapi dalam arti gini, nggak tahu lah kan kebutuhan perempuan ini gitu Iya, kan. iya. Jadi suka ya belanja lah dulu kayak biaya make up, baru kebutuhan pribadi lah gitu. Tapi kalau misalkan yang lainnya, kalau di kampung gitu kan, kalau di kampung ya kayak gini ya, memikirkan untuk biaya-biaya hidup seperti make up itu kayak susah kali, ya udah apa yang ada lah. Jadi kayak mengharapkan dari orang tua tuh ngasih sama kakak gitu kan. Tapi kalau di sini kakak ya menyisikan apa namanya Jadi lebih mandiri gitu lah ya, Kak. uang jajan kakak simpan, kakak tabung ya, itu kakak manfaatkan untuk membeli itu. Jadi di sisi lain kakak juga suka makan sebenarnya, cuman ya jadi kakak beli ya yang namanya makanan gitu. Jadi kan Kak mengenai jauhkan tadi kan Kak tentang pola pikir, gaya hidup. Jadi kan Kak ada pertanyaan ini. Bagaimana Kakak gitu menanggapi perubahan lingkungan tersebut yang Kakak sebutkan tadi sebagai Menanggapi perubahan tersebut ya kakak ya gimana namanya ya membiasakan aja sih, membiasakan gitu kan untuk ya perubahan dari kampus, perubahan kita yang dari kampung itu yang sampai sekarang di bawah di Medan ini, yang kakak berusaha untuk ngambil ya tuh membiasakan gitu, membiasakan dalam arti di kampung itu kan belum tentu kita apa namanya bisa kayak gini gitu kan, nggak bisa di sana kita bisa bebas, di sini nggak bisa bebas. Tapi dalam arti kita itu ngambil yang sisi positifnya aja gitu kan, jangan suka ya terpeliburan atau kemana-mana gitu. Jadi Kak, bagaimana cara
kakak untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang kakak sebutkan tadi, baik pola pikir kakak, pergaulan maupun tingkah laku. Ya untuk beradaptasi ya. Iya, betul kak. Beradaptasi ya dengan cara kita itu ya mendekatkan diri aja sih sama sesama yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita. Misalkan kalau kakak di Medan inilah, kan kakak di sini kan ngekos juga nih. Jadi kakak di sini ya dengan cara ya kakak berkomunikasi sama mereka yang ternyata kakak di sana diam-diam aja gitu kan. Jadi kakak berusaha untuk ya pendekatan sama mereka dengan cara berkomunikasi, jangan banyak diam gitu. Jadi kalau apa kita lihat juga, kita tanyakan dari segi pengalaman dari yang kita ajak bicara ini gitu, semakin kita makin lebih dekat, akrab gitu. Jadi kita itu sama-sama menjalin apa namanya solidaritas gitu. Nah jadi untuk kakak sendiri, bagaimana sih cara kakak itu untuk menghindari perubahan lingkungan yang tidak baik Yang terjadi di lingkungan kakak. terjadi di lingkungan kakak untuk saat ini ya? Untuk menghindarinya misalnya kan ada kayak misal perubahan dari sisi negatifnya gitu kan, misalkan di daerah Medan atau di kota lah misalkan dibilangkan banyak yang kayak pengedar narkoba gitu kan, banyak yang apa namanya yang Pergaulan bebas. suka bepergian malam-malam kan. Sekarang kan baik itu cowok maupun cewek kan sama aja. Jadi kalau kakak itu menghindari itu dengan cara tidak mengikuti teman kakak itu. Jadi kakak lebih menyibukkan diri aja gitu, misalkan kayak Hal yang nugas, lebih positif gitu. positif ya nugas. Jadi kalau misalkan ada ajakan dari teman kakak nih, ayo kita ke sana, ayolah ke sana, daripada kita bentuk yang ke hal-hal negatifnya gitu kan. Jadi untuk hal-hal positifnya tadi hampir sama aja sih, dengan cara ya ambil kesibukan sendiri aja. Baik, terima kasih nih Kak Fitri udah menjawab keempat pertanyaannya dengan cukup baik ya Kak. Makasih banyak Kak Fitri. Sama-sama. Sekian hasil wawancara kami pada narasumber yang kedua. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini kami akan mewawancarai narasumber ketiga, yaitu ada saudari Agnes. Halo Agnes. Halo. Boleh nggak nih Agnes memperkenalkan dirinya dahulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Agnes Simanjuntak. Saya dari Prodi Fisika. Asal saya dari Siborong-Borong. Baik, berarti Agnes berasalnya dari Siborong-Borong ya. Nah, di sini kami ingin menanyakan 4 soal nih terkait dengan tugas mini riset dan proyek ISBD kami. Jadi gini Nes, untuk pertanyaan yang pertama, apakah ada perubahan yang signifikan terhadap pola pikir, gaya hidup maupun perilaku antara daerah asal dengan di sini? Baiklah, ya tentu saja ada. Seperti dari gaya hidup. Kalau ibaratnya kalau di daerah kami kayak gitu, kayak gaya hidupnya kayak masih biasa-biasa aja kayak gitu. Kalau dibandingkan yang di sini, gaya hidupnya kayak seperti ya, udah melebihi apa lagi gitu. Maksudnya kayak udah mengikuti gaya-gaya di luar. Kalau dari segi pergaulan, apakah ada perbedaan? Ya, tentu saja ada. Perbedaannya seperti di kampung itu, seperti di daerah saya masih banyak kayak seperti apa ya, masih kayak saling peduli kayak gitu, menghargai gitu. Kalau dibandingkan yang di sini kayak Lebih individu sendiri ya. Individual. Ya. Individual. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, gimana cara Agnes menghadapi perubahan lingkungan tersebut? Ya seperti kalau lihat-lihat ya cuman gimana ya? Cuma membatasi dirinya gitu ya. Membatasi dirinya. Kalau ngomong ya seadanya aja. Kalau perlu baru bicara ya. Jadi pertanyaan saya gini kan, pertanyaan berikutnya itu bagaimana tuh Anda menanggapi perubahan lingkungan tersebut? Cara beradaptasi. Iya. Gimana cara Agnes beradaptasi ke perubahan lingkungan tersebut gitu? Yang disebutkan tadi kayak perubahan kayak pola pikir ya kan? Iya, Pola pertemanan pikir, gitu kan. Gimana caranya beradaptasi Iya. gitu? Ya ibarat kayak ada masalah gitu ya diselesaikan aja gitu. Gak usah diperpanjang kayak gitu. Biar nggak ada rasa gimana ya? Rasa kesalnya gitu. Biar nggak nyaman dengan situasi. biar nyaman. Berarti lebih menyesuaikan diri aja ya. Nah, di sini juga saya mau bertanya nih sama Agnes, bagaimana sih cara menghindari perubahan lingkungan yang tidak baik itu?
Jadi gimana cara Agnes untuk menghindari lingkungan yang buruk gitu? Menghindarinya ya menjauh aja kayak gitu. Nah, cukup menjauh gitu ya, menarik diri dari hal-hal tersebut ya. Nah, terima kasih Saudari Agnes atas jawabannya yang luar biasa. Sekian hasil wawancara kami pada narasumber ketiga. Sekian dan terima kasih. Di sini kami akan mewawancarai narasumber keempat kami, yaitu ada Jelis. Kepada Jelis, bisa untuk memperkenalkan diri dan daerah asalnya dari mana? Baik, perkenalkan nama saya Jelis Christian Lulu, asal daerah saya dari Nias. Jadi di sini kami akan menanyakan 4 soal terkait dengan tugas mini riset dan proyek ISBD kami. Jadi pertanyaan pertama yaitu, Jadi begini Jeris, pertanyaan pertamanya, apakah ada perbedaan yang signifikan yang Anda rasakan antara di sini dengan daerah asal Anda? Misalnya dari perubahan pola pikir, gaya hidup, ataupun dari perilaku. Baik, menurut saya perubahan yang signifikan yang dari antara yang ada di Medan ini dengan kampung saya di Nias itu, mulai dari pola pikir, salah satunya itu pergaulan bebas. Di mana pergaulan bebas yang ada di Kota Medan ini sangat tidak bisa ditiru sebenarnya, di mana orang-orang remaja di sini itu sering keluar malam, sedangkan kalau di daerah saya itu nggak boleh keluar malam. Harus ada batasan waktu yang diberikan oleh orang tua, misalnya jam 9 atau jam 10, maka anak-anak remaja yang dikasih keluar itu sudah harus balik jam 10 dan jam 9 dan jam 10. Sedangkan kalau di sini bisa pun satu malam itu di luar nongkrong yang tidak baik-baik dan lain sebagainya. Baik, dari jawaban tadi yang sebelumnya, saya mau nanya juga nih, bagaimana gitu Anda menanggapi perubahan lingkungan tersebut dari tadi pergaulan bebas dan sebagainya gitu? Baik, menurut saya itu menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara menghindari pergaulan bebas tersebut. Artinya kita berteman kepada teman kita itu harus memilih-milih. Misalnya kalau mereka mengajak kita keluar itu dengan hal-hal yang tidak baik dan berdampak buruk untuk diri kita sendiri, dan terlebih-lebih kita saat ini masih pelajar gitu, mengganggu proses perkuliahan kita, maka kita harus menghindari itu. Itu sih menurut jawaban saya. Nah, di sini juga saya mau bertanya nih, bagaimana cara saudara sendiri beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang Anda alami? Baik, cara saya itu dengan cara menjaga jarak kepada orang-orang yang memberi dampak buruk bagi kita dan memilih teman dalam bergaul. Misalnya teman kita itu menjerumuskan kita ke hal yang tidak baik, maka kita harus menghindari tersebut. Dalam arti kita ini bukan memilih teman, kita itu sebagai manusia harus berteman sama siapa saja. Namun kalau hal-hal yang tidak baik berdampak buruk untuk kita jangan, kita harus pandai-pandai dalam menjaga jaraknya. Kita jangan mengikuti hal tersebut. Itu menurut saya. Jangan ditiru ya gitu ya? Iya benar, jangan ditiru. Dan pertanyaan terakhir untuk saudara, bagaimana Anda menghindari perubahan lingkungan yang tidak baik tersebut? Baik, untuk menghindari tersebut, yang pertama memilih kayak tadi itu, menjaga jarak kepada teman. Kalau kita memilih teman ya bagus, namun kalau berdampak buruk maka kita harus menjaga jarak kepada teman tersebut, kepada orang-orang tersebut, dan membatasi pergaulan teman-teman yang dapat memberi dampak negatif yang signifikan bagi kita saat ini pelajar, yaitu mengganggu perkuliahan kita dan mengganggu masa depan yang cerah bagi kita. Ini menurut saya. baik, terima kasih nih kepada Saudara Jelis yang telah menjawab keempat pertanyaan tersebut dengan cukup baik ya. Sekian hasil wawancara kami dengan narasumber keempat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mewawancarai seorang pengamat untuk tugas mini riset dan proyek mata kuliah ilmu sosial dan budaya dasar. Sebelumnya boleh memperkenalkan dirinya? Boleh. Perkenalkan, nama saya Karen Andini, saya sering sapa dengan Kawira. Saya di sini sebagai asisten laboratorium
Nah, jadi kami ingin menanyakan dua pertanyaan Kak, terkait dengan tugas mini riset dan proyek kami. Jadi pertanyaan yang pertama itu Pak, apakah perubahan lingkungan mempengaruhi gaya hidup, pola pikir dan pergaulan mahasiswa perantauan? Gimana menurut Kakak? Oh, menurut kakak sih yang memang berpengaruh ya antara gaya hidup sama pola pikir dari mahasiswa yang perantau gitu kan. Kalau dia biasanya kan di rumah tuh kan tergantung dengan keluarganya, dengan teman-teman yang ada di rumah. Tapi di saat kita merantau gitu, kita jumpa dengan lingkungan baru, jumpa dengan teman-teman yang baru, dan situ pola pikir kita juga kayak mana difilterkan dari sesuatu hal yang baru lagi gitu kan, karena kita mendapatkan lingkungan yang baru. Jadi antara gaya hidupnya pasti berbeda dari yang di rumah dengan yang saat dia mendapatkan lingkungan yang baru. Oh, berarti Kak, pendapat apa ya Kak? Pengaruh terhadap pola pikirnya gaya hidup sama pergaulannya. Jadi pertanyaan selanjutnya nih Kak, apakah ada Kak perbedaan pengaruh itu terhadap mahasiswa perantauan yang sudah lama dengan mahasiswa yang baru? Kalau mahasiswa yang sudah lama dengan yang baru pasti berbeda ya. Kalau yang baru itu pasti dia tabu gitu dengan lingkungannya gitu kan. Dia masih belajar gitu kan. Akan tapi kalau yang sudah lama dan sering merantau pasti dia sudah tahu nih keadaannya gitu. Jadi dia sudah bisa memikirkan apa sih yang dilakukannya gitu, baik dari gaya hidupnya dengan pola pikirnya gitu, pasti sudah terbiasa. Tapi jika mahasiswa itu baru merantau, pasti dia masih meraba aku harus gimana gitu. Dia harus membuat sikap dia dengan teman-teman yang baru itu lebih stabil gitu ya. Tidak ada antara tidak signifikan antara gaya hidupnya dengan pola pikirnya gitu. Baik, terima kasih nih kepada Kak Hairano yang udah bersedia kami wawancarai. Baik, sekian hasil wawancara untuk mini riset dan proyek dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mewawancarai seorang ahli yaitu dosen untuk tugas mini riset dan proyek mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar kami. Jadi di sini Bu, kami ingin bertanya 3 pertanyaan terkait dengan tugas ini Bu. Jadi pertanyaan yang pertama itu, menurut Ibu, apakah perubahan lingkungan mempengaruhi gaya hidup, pola pikir, dan pergaulan mahasiswa perantauan Bu? Jadi begini ya, yang namanya pola hidup anak perantauan ya pastinya setelah dia sampai di kita ini sebagai mahasiswa, dia pasti akan berubah dari sisi yang pertama gaya hidup, kemudian pola pikir, terus pertemanan, ya, kemudian komunikasi. Oke, nah apapun ceritanya yang namanya lingkungan yang berbeda pasti akan menghasilkan pola pikir yang berbeda, gitu ya. Jadi disinilah dituntut mahasiswa sebenarnya untuk beradaptasi. Makanya ada istilah di mana langit dijunjung di situ, di mana bumi dipijak di situ lanjut. Jadi apapun ceritanya harus bisa beradaptasi sesuai dengan lingkungan yang ada. Gitu. Ya kan? Jadi pertanyaan selanjutnya yang buat Ibu, menurut Ibu apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa yang sudah lama merantau dengan yang di Medan itu dengan yang masih baru itu? Kalau perubahan signifikan tidak begitu jauh lah, karena kehidupan masyarakat perkotaan dengan bisa dibilang kayak pedesaan juga nggak begitu jauhnya sekarang, gap antara gaya hidup ya. Bisa dilihat kayak kampung-kampung kami sana nggak begitu, justru mereka lebih maju loh ya dengan kita lihat dengan yang di kota. Saya kira nggak begitu jauh perbedaannya. Mungkin hanya apa saja mungkin yang berbeda itu hanya lebih mandiri. Kalau dibilang justru saya kira orang yang merantau lebih mandiri. Ya kan, karena dia jauh dari orang tua, jadi dimanapun dia harus bisa mempertahankan dirinya dan gitu ya, mengurus diri sendiri dan segala bentuknya. Saya kira nggak begitu adalah perubahan yang signifikan ya. Nah, jadi ini Bu, apakah ada saran atau masukan dari Ibu terhadap permasalahan ini Bu? Permasalahan sebetulnya nggak ada masalah ya. Hanya sebenarnya
bagi seorang mahasiswa, kalaupun kalian dari daerah ke sini, ingat yang pertama itu adalah tujuan kalian itu datang ke Medan ini, ya kan? Tujuan utamanya tentu untuk menuntut ilmu, kan gitu ya. Jadi utamakan itu dulu. Jadi kalau kalian mengutamakan itu berarti kan ada rasa gini, rasa tahu diri lah. Saya kesini mau sekolah loh ya, jadi tujuan saya untuk belajar. Bolehlah saya sesekali untuk berjalan-jalan untuk menambah wawasan, melihat di sekitar saya apa yang terjadi. Itu boleh lah. Ya. Nambah pengalaman. Begitu ya. Bertemanlah dengan orang yang memang yang memang bisa memberikan nilai plus untuk dirimu. Jangan berteman dengan orang yang justru mau tajam, bikin jatuh. Ya, saya kira gitu aja lah. Ya. Untuk pertanyaan terakhir selain faktor lingkungan, faktor apa lagi kira-kira yang mempengaruhi pola pikir dan hidup sama dengan mahasiswa Karangturi? Oke, kira-kira menurut kalian apa? Selain gaya hidup ya kan? Faktor ekonomi. Faktor ekonomi ya kan? Jadi tidak menurut ada beberapa mahasiswa kita di sini karena memang secara ekonomi jadi dari kampung itu dia hanya dapat uang kuliah saja. Jadi uang sehari-harinya itu dia harus cari sendiri. Jadi mau tidak mau dia harus bekerja. Dan ini kan sebenarnya mempengaruhi terhadap hasil studi. Apapun ceritanya pasti lah ya. Jadi ya banyak hal sih sebenarnya. Baru kemudian tadi baru saja komunikasi dengan saya, dia korban perceraian orang tua. Jadi dia sampai ke psikiater. Jadi dia menanyakan ke saya tadi begini, Bu, ada tahu untuk bimbingan konseling? Jadi kita arahkan ke UPT bimbingan konseling karena memang itu tadi banyak faktor ya. Kasihan juga lah. Ya begitulah perjalanan hidup orang ya. Jadi faktor ekonomi, faktor keluarga. Baik, makasih banyak Bu udah mau diwawancarai untuk tugas kami. Baik, sekian hasil wawancara kami terhadap seorang ahli. Sekian dan terima kasih.